selamat pagi Pak Dardak, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Kalau boleh saya akan share bahan presentasi saya. Ya, jadi kalau tadi Pak Arnold memberikan pengantar mengenai pentingnya human capital ini menjadi bagian prioritas di dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah melakukannya sekarang ini, tetapi kalau saya lihat tidak sesuatu yang sustainable. Jadi mungkin pada sesi ini juga saya akan memberikan beberapa saran bagaimana sebaiknya untuk kita lakukan. Yang akan saya bicarakan ini adalah program pemulihan ekonomi dari sisi perspektif ketenagakerjaan. Ini mungkin nggak semata-mata BUMN, tetapi BUMN sekarang ini ya yang punya kesempatan untuk ini. Karena kita bicara mengenai permodalan atau uang itu sekarang yang tersedia itu hanya dari dana APBN. Swasta umumnya kesulitan dari sisi cash flow, demikian juga BUMN sebenarnya juga mempunyai kesulitan dari sisi cash flow. Tetapi pemerintah sekarang ini mendorong percepatan untuk disbursement daripada APBN, barangkali ini menjadi salah satu kesempatan untuk short term. Nah, pertama kalau kita lihat, sebelum COVID saja, masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini udah sangat besar sebenarnya. Kalau kita hanya bicara mengenai unemployment, itu sebenarnya kalau kita bandingkan 2014 ke 2018, jadi ini adalah periode pertama pemerintahan daripada Bapak Joko Widodo, itu sebenarnya hampir tidak berubah kalau kita lihat total pengangguran. Jadi akhir 2014 itu 7,24 juta orang pengangguran dan 7 juta orang juga pada akhir 2018. Nah, yang paling besar itu sebenarnya adalah half employment. Jadi pengangguran setengah pengangguran, yaitu akhir 2014 itu 35,77 juta dan pada akhir 2018 35,58 juta. Yang berbeda adalah distribusi tingkat pendidikannya. Kalau kita lihat, ya kalau di akhir 2018 tingkat pendidikan yang makin besar itu adalah makin ke atas. Jadi kalau kita lihat yang perguruan tinggi meningkat, yang D3 meningkat, SMK meningkat, SMA meningkat, yang berkurang adalah di tingkat SD, yang pendidikannya tingkat SD. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kita menciptakan skill unemployment, itu yang terjadi sebenarnya di dalam 5 tahun pertama itu. Nah, ada pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun pertama, jadi kemana larinya dalam hal penciptaan lapangan kerja? Setiap tahun kita juga menciptakan tenaga kerja baru yang siap masuk ke market itu sekitar 2-3 juta orang. Itulah yang diabsorb di dalam pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun pertama. Jadi kalau kita lihat setiap tahun kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja yang memasuki pasar kerja itu adalah sekitar 1,8 juta orang. Ini adalah merupakan lulusan SMK, ya. Hanya 1,9 juta orang yang melanjut ke perguruan tinggi. Sementara perguruan tinggi menghasilkan sekitar 1 juta orang lulusan perguruan tinggi per tahun yang masuk ke angkatan kerja. Jadi dari sini kita lihat totalnya yang selalu masuk ke angkatan kerja yang baru itu adalah sekitar 3 juta orang. Jadi 2,8 sampai 3 juta orang itu adalah yang setiap tahun masuk ke angkatan kerja baru. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang kita alami dalam 5 tahun terakhir, itu hanya bisa mengabsorb 3 juta ini. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa angka-angka tadi yang dari BPS tidak berubah, maka yang terjadi adalah angkatan kerja baru ini yang masuk ke sana dan menambah unemployment atau setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini definisinya adalah karyawan yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau yang digaji di bawah UMR. Ya. Jadi dua hal ini adalah merupakan definisi daripada unemployment. Nah, ini adalah sebenarnya yang lebih banyak kita kenal sebagai informal workers. Nah, informal workers ini yang sebenarnya yang terlalu banyak sekarang ini, yang harusnya kita bisa jadikan fokus utama di dalam pengembangan daripada SDM.
Nah, kalau ISS, kami setiap bulan menerima sekitar 3.000 tenaga kerja baru, ya, lulusan SMK, dan itu sebenarnya lebih banyak kepada yang 35 juta ini. Jadi dari informal workers ini menjadi formal workers. Nah, setelah COVID ini yang terjadi, adanya tambahan 6 juta orang hanya di dalam 6 bulan terakhir ini, ya, yang unemployed, yang tidak bekerja. Ini yang terjadi di dalam 6 bulan terakhir ini. Jadi kalau kita lihat misalnya posisi akhir 2019 sekitar 6,8 juta yang tidak bekerja, 6,88 ya Februari, maka bertambah 6 juta orang lagi yang yang tidak bekerja selama 6 bulan ini. Nah, itu adalah skala daripada dampak COVID ini. Dan kalau kita lihat di dalam UMKM juga, demikian juga di dalam pelaku usaha kecil dan menengah, ini juga setelah COVID juga mengalami masalah juga. Jadi nggak hanya di perusahaan-perusahaan besar ataupun di BUMN, tapi di UMKM juga mengalami kendala juga. Nah, demikian juga migrant workers, jadi tenaga kerja atau TKI. Migrant workers juga kita lihat bukannya kita menambah yang dikirim ke luar negeri, yang terjadi adalah pemulangan migrant workers yang cukup signifikan. Jadi ada 33.494 yang tercatat yang kembali ke Indonesia. Ya, ini masih banyak yang belum tercatat sebenarnya. Jadi tambahan lagi kita nggak bisa mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, malah yang terjadi adalah kembalinya tenaga kerja TKI dari luar negeri. Nah, kami mengusulkan ke depan ini adalah sebenarnya pengembangan daripada ketenaga kerjaan ini, program ketenaga kerjaan ini, nggak sekedar kita ngomong mengenai masalah vocational training atau masalah pendidikan, ya. Saya membuat di sini satu konsep yang terintegrasi, jadi harusnya kita mulai dengan sebenarnya membuat strategi pengembangan SDM atau ketenaga kerjaan ini. Dari pertama adalah aspek mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan secara geografi. Jadi ini mungkin harus berbeda. Kita nggak mungkin mempunyai satu strategi untuk Indonesia. Jadi harus ada strategi yang berbasiskan geografi, dan di setiap geografi ini atau region ini juga harus ditentukan sektor dan industri jasa apa yang harus dikembangkan, dan juga dari situ turunannya adalah jenis pekerjaan. Dan tentu di sini yang akan pemangku kepentingan yang mengambil keputusan tentu adalah lembaga-lembaga seperti yang ada di lingkaran yang atas ini. Yang ini yang saya katakan adalah orang-orang yang akan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua berikutnya adalah mengenai human capital konsepnya sendiri. Kita harusnya berfokuskan kepada pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkebudayaan. Ini mungkin yang sering kita lupakan, ya. Jadi kita terlalu fokus kepada know-how, tetapi tidak kepada karakter building. Jadi kalau di kami di ISS ini sebenarnya kami lebih fokus kepada sebenarnya mengenai what we can do daripada what we know, ya. Jadi knowing nggak cukup gitu ya, doing itu lebih penting. Nah, kebanyakan kita fokus kepada knowing, makanya kita banyak sekali orang pintar, tetapi nggak terlalu banyak orang yang mau bekerja. Nah, kita mungkin lebih baik tahu sedikit, tapi melakukan banyak. Dan ini mungkin akan menyangkut strategi yang harus dibuat oleh Diknas, kemudian Depkes, swasta, dan Depnaker. Karena ini menyangkut kepada human capital concept yang harus kita kembangkan ke depan. Nah, deployment strateginya yaitu adalah dengan membangun dan memperkuat rantai industri produk dan jasa unggulan berbasiskan SDM lokal. Jadi kita harus melihat seluruh Indonesia ini sebagai satu kesatuan NKRI, di mana satu region dengan region yang lainnya itu harus saling mendukung. Kalau saya mengatakannya mestinya setiap region, apakah itu kabupaten ataupun provinsi, harus bisa memfokuskan diri pengembangan daripada produk dan jasa yang bisa melayani seluruh Indonesia. Ya, kita nggak usah berpikiran mengenai ekspor. Ya, market Indonesia ini sangat besar. Begitu satu perusahaan bisa menjadi nomor satu di Indonesia, udah pasti nomor satu di ASEAN. Ya, nggak usah mikir misalnya bahwa harus jualan ke Malaysia atau ke Singapura. Karena market paling besar di ASEAN ini adalah Indonesia.
Dan tentu kalau kita mulai dengan basis lokal ini, maka menjadi kekuatan ekonomi yang sangat potensial. Ini yang dilakukan oleh Cina. Cina itu mengembangkan ekonominya tidak berangkat dari orientasi ekspor, tetapi mereka mulai dengan sebenarnya orientasi domestik, dan dari situ excess capacity-nya yang dilemparkan ke market ekspor. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah human capital value. Jadi apa? Values apa yang harus kita harus bangun di dalam human capital ini? Saya melihat, saya memang lebih dari 25 tahun bekerja di perusahaan asing, ya. Dan kebanyakan kita di Indonesia ini merasa menjadi second class citizen. Dan kita selalu merasa bahwa kalau kita udah ke barat-baratan udah jago banget gitu ya. Dan pengalaman saya menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling bagus itu adalah membangun suatu kebanggaan menjadi orang Indonesia. Bangga menjadi manusia Indonesia itu adalah satu strategi atau step awal untuk membangun human capital yang kuat. Karena dengan kita menerima diri kita apa adanya dan bangga menjadi diri kita, maka kita menjadi tenaga kerja yang bermotivasi tinggi. Ya, baru dari situ kita bisa mengembangkan kompetensi kita karena kita bangga menjadi diri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai bagaimana ukuran satisfaction daripada karyawan. Kita di Indonesia masih sangat rendah, sama sangat low level. Kita masih bicara mengenai minimum wages, ya. Sebenarnya kita harus pindah dari minimum wages ke living wages. Nah, apa yang berbeda dari minimum wages ke living wages? Living wages ini adalah sebenarnya kita harus berpikir mengenai seluruh life cycle daripada karyawan. Ya, kalau saya bicara mengenai di skala ISS Indonesia, seluruh karyawan kita tidak ada yang digaji di bawah UMR. Seluruhnya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Pensiun, dan punya hak cuti, punya hak THR, semua hak-haknya dipenuhi. Tetapi itu pun belum cukup. Yang kami lakukan itu adalah mulai masuk ke beberapa area daripada living wages. Sebagai contoh adalah kami masuk juga untuk berpikir mengenai pembangunan perumahan karyawan. Kami juga memberikan namanya MOP, Motor Ownership Program. Jadi itu the Motorcycle Ownership Program, di mana perusahaan membayar 70% dari down payment dan membayar 70% daripada cicilan daripada motor ini. Lebih dari 95% karyawan kami itu ke kantor atau ke tempat kerja itu naik motor. Nah, sehingga biaya transportasi itu menjadi sangat murah bagi mereka. Nah, living wages yang lain adalah mengenai perumahan yang tadi. Nah, ini kami bicara dengan Pemda Tangsel, menyediakan lahan, kemudian juga bicara dengan PP Urban untuk membangun rumah susun, dan juga bicara dengan BTN untuk financing daripada perumahan ini. Dan ini semuanya adalah kita memanfaatkan opportunity untuk rumah subsidi. Rumah subsidi ini yang kita dapatkan alokasi lebih dari 500 unit, dan itu kita berikan kepada karyawan kita. Memang ini belum mencukupi. Jumlah karyawan kami sebelum COVID itu sekitar 60.000, ya sekarang mungkin sekitar 49.000 pada posisi hari ini. Itu masih jauh dari jumlah itu. Tapi itu pun sudah merupakan jumlah paling besar dari sisi inisiatif rumah subsidi yang sudah terjadi. Dan akhirnya kalau kita lakukan seluruhnya, ini akan tercapai sustainability, pembangunan manusia Indonesia unggul. Dan ini mungkin yang tadi dikatakan oleh Pak Arnold tadi, pada tahun 2045 akan tercapai manusia unggul ini atau Indonesia emas akan terjadi di sana. Dan ini memang harus dilakukan dari sekarang. Oke, ini sekarang yang dilakukan oleh pemerintah ya mengenai ketenagakerjaan. Itu sudah ada namanya kartu prakerja, kemudian subsidi gaji. Ya, sekarang udah sampai gelombang ke-7 kartu prakerja, dan ini ada anggaran sekitar 20 triliun dan dilakukan selama sebanyak 36 gelombang. Nah, yang dilakukan itu adalah training voucher 1 juta dengan 600.000 per bulan selama 4 bulan untuk subsidi kepada orang yang ikut ini. Nah, ini yang selalu berbeda. Kalau saya waktu pernah ditanya mengenai vocational training ini, kami ISS diminta untuk membuat vocational training. Saya mengatakan bahwa kita nggak butuh vocational training. Yang kita butuh itu adalah menciptakan lapangan kerja. Nah, model yang kami lakukan di ISS itu adalah pertama adalah pada demand side. Kita menciptakan lapangan kerja dulu, setelah itu kita cari orang setempat, ya, penduduk setempat,
Lalu dari situ kita didik, setelah kita didik, kita pekerjakan, di dalam pekerjaan kita supervisi. Jadi kita setiap ada pekerjaan itu pasti mendatangkan manfaat bagi local community. Ya, dulu waktu kami dapat pekerjaan di bandara misalnya, ya kita harus melakukan rekrutmen ya sekitar radius 5 km dari bandara untuk merekrut sekitar 3.000 orang yang harus bekerja di sana. Dan dari situ kami dididik, disupervisi, kemudian juga dikembangkan, dan sekarang ya lumayan bagus orang-orangnya. Selalu mendatangkan masyarakat setempat. Nah, ini mungkin bahan yang bisa dipertimbangkan, bahwa kita tidak menciptakan skilled workers, tapi lebih baik kita menciptakan pekerjaan, dan dari situ baru kita didik masyarakat setempat. Dengan demikian, cost of doing business akan lebih murah. Nah, ini penjelasan dari grafik yang tadi, mungkin saya skip saja. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita diskusikan. Nah, mungkin Pak Dardak, ini adalah program yang ada di PU dulu ya. Jadi waktu membangun jalan tol Sumatera misalnya, yang dilakukan oleh kontraktor itu adalah membawa buruh kerja atau skilled workers dari Pulau Jawa untuk bekerja di Lampung. Ya, mungkin berapa orang, 5.000 orang atau berapa orang tinggal di tenda atau tinggal di kontainer, mereka bekerja di sana. Ya. Yang pertama, gaji mereka akan pindah ke Pulau Jawa, karena mereka dibawa dari Pulau Jawa. Ya. Jadi masyarakat Lampung nggak dapat apa-apa. Yang kedua, tidak ada skill development di Lampung itu sendiri untuk masyarakat Lampung. Karena setelah proyek ini, maka civil workers ini balik lagi ke Pulau Jawa. Nanti kalau berpindah ke section Palembang misalnya, sama juga, datangkan dari Pulau Jawa. Nah, yang kami usulkan, modelnya adalah model yang kami lakukan di ISS. Jadi kalau kami dapat pekerjaan misalnya di Lampung, maka yang kami lakukan adalah merekrut orang Lampung. Dan dari situ kita didik mereka menjadi civil workers. Dan dari situ baru kita supervisi mereka untuk bekerja dengan suatu sistem bekerja yang lebih baik. Dan dengan demikian akan kita rekrut mungkin dengan jumlah yang sama, 5.000 orang Lampung yang akan didik menjadi civil workers. Mereka bekerja dapat gaji datang dan masuk ke region atau ke Lampung juga, masuk ke ekonomi Lampung. Setelah selesai section Lampung, kita tinggalkan mereka di sana. Apakah mereka akan pengangguran? Enggak. Karena biasanya konsekuensi pembangunan jalan tol akan ada pembangunan yang lain. Pembangunan hotel, pembangunan factory, dan lain sebagainya. Maka pihak ketiga atau swasta akan butuh civil workers. Civil workers-nya tersedia. Maka time to market bagi investor itu lebih baik juga. Mereka tetap bekerja. Palembang, kita didik lagi orang Palembang. Demikian seterusnya. Saya bayangkan dengan model ini, pembangunan jalan tol dari Lampung sampai Aceh bisa jadi akan menciptakan 100.000 lapangan kerja buat masyarakat Sumatera. Dan itu semuanya tinggal di sana, dan akhirnya kita juga setelah melakukan vocational training, kita sudah membangun karakter mereka menjadi orang-orang yang bekerja keras, dan juga pada saat yang sama juga ekonominya masuk ke daerah. Ini adalah cara untuk merubah dari yang sistem sekarang ke yang kami usulkan adalah dengan membangun mobile vocational training. Nah, beberapa usulan quick win sekarang ini ya, karena sekarang ini sebenarnya juga daripada kita fokus memberikan subsidi atau subsidi langsung atau memberikan subsidi gaji atau vocational training, saya berpikir salah satu yang paling gampang dilakukan, dan ini mungkin bisa dilakukan oleh BUMN dan juga mencakup masalah COVID juga, yaitu adalah fokus kepada pengelolaan fasilitas layanan kesehatan. Ya, saya lihat ada 18.000 puskesmas di seluruh Indonesia, ada 2.000 rumah sakit pemerintah dan RSUD di seluruh Indonesia, ada 2.000 rumah sakit swasta di seluruh Indonesia. Dan kalau kita kelola ini secara baik, ya, seperti kami mengelola sekarang ini 2.221 rumah sakit dengan mempekerjakan 6.300 orang di rumah sakit ini, kita akan bisa menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik. Nah, fungsi mereka tidak hanya mengelola fasilitas kesehatan, tetapi mereka juga menjadi layanan komunikasi ke masyarakat, bagaimana protokol kesehatan harus dilakukan, dan juga bagaimana meningkatkan life cycle, memberikan perbaikan life cycle daripada masyarakat setempat. Nah, yang kedua adalah sebenarnya pengelolaan fasilitas jalan, taman, sungai, dinas lingkungan hidup di setiap daerah. Kami ada 2
Pemda yang kami lakukan seperti ini dan cukup bagus. Salah satu contoh adalah Kota Parapat. Kota Parapat itu Dinas Lingkungan Hidupnya itu di-outsource ke ISS. Sehingga kebersihan kota, kebersihan jalan, kebersihan danau itu dilakukan oleh ISS. Itu sudah kita lakukan setahun sekarang ini. Yang terjadi adalah cukup bagus, masyarakat setempat ikut berpartisipasi. Nanti pada akhir presentasi ini akan saya share videonya. Dan ini adalah quick win. Dari sini, sebenarnya kita, quick win ini mungkin ke angkanya saja, saya udah hitung-hitung, dengan cara seperti ini, immediately kita bisa menciptakan 353.000 lapangan kerja, ya, 350.000 lapangan kerja. Dan kalau dilihat splitnya, itu adalah bahwa pengawas akan ada 24.900 atau 25.000, berarti ini adalah lulusan S1, dan 329.000 adalah yang lulusan SMK. Dengan satu proyek seperti itu, yang menurut saya sih nggak sampai 20 triliun dana yang diperlukan untuk ini, maka satu adalah kita bisa membuat role model di setiap daerah, ini di 18.000 puskesmas, di 4.000 rumah sakit, mereka ini menjadi agent of change, pola hidup masyarakat, dan juga bagaimana orang bekerja secara profesional. Ini adalah salah satu quick win. Nah, demikian juga yang lain yang kita usulkan adalah misalnya untuk cepat mempekerjakan orang untuk keluar dari kekhawatiran mengenai COVID ini adalah skill entrepreneur. Sebenarnya simple, ya. Bagaimana kita mendidik pemilik warung supaya mereka bisa jualan melalui katakanlah GoFood atau GrabFood. Ya, bagaimana kita mendidik yang punya warung untuk bisa jualan melalui Bukalapak atau melalui Tokopedia. Itu sangat simple. Pelatihannya sebenarnya simple, adalah kita latih mereka menggunakan smartphone, kita latih mereka untuk mempunyai banking account, kita latih mereka untuk bisa melakukan komunikasi dengan service delivery. Nah, itu simple dan cepat. Ya, pelatihannya 2 hari, mungkin kita supervisi 3 hari, itu udah bisa melakukan. Kami lagi lakukan prototyping ini sekarang ini di daerah Tangsel, dan juga dilakukan di sekitar kawasan Danau Toba. Pekerja migran itu perlu dibekali, ya, sehingga nanti mereka bisa bersaing dengan tenaga migran dari Filipina. Nah, saya kira ini yang mungkin quick win, dan ini kenapa misalnya akan bisa dilakukan melalui BUMN, karena BUMN umumnya punya jaringan presence di seluruh Indonesia, tetapi memang ini adalah suatu bisnis yang dihindari oleh perusahaan ataupun BUMN. Karena kalau kita masuk kepada people intensive, maka kita harus butuh modal capital yang kuat. Karena supplier kita itu adalah orang, dan itu harus gajian setiap tanggal 1. Sementara bisnis biasanya mereka bermain di dalam term of payment yang dibayar misalnya 90 hari. Sebagai contoh untuk ISS dengan sekitar 60.000 karyawan, kami bayar gaji dan juga semua yang non-cash kayak BPJS dan pajak sekitar 300 miliar per bulan. Ya, padahal kami kerja 1 bulan baru memproses invoice. Setelah invoice diproses, mungkin 2 minggu lagi kita kirim invoice, tambah term of payment 30 hari, maka paling cepat kami terima uang daripada customer kami itu adalah hampir 3 bulan. Jadi 300 miliar saya harus punya operating capital untuk menjalankan sekitar 60.000 karyawan ini, minimum 1 triliun. Kira-kira seperti itu. Nah, profitability di bisnis ini sangat rendah, single digit, hanya sekitar 3-4%. Ya. Dan itu tidak akan ada orang yang tertarik. Makanya kalau ISS bisa 60.000, nggak ada perusahaan yang sejenis yang bisa dengan jumlah yang sama, karena modal harus kuat. Dan ini sebenarnya harusnya dimanfaatkan oleh BUMN, ya, untuk juga mempekerjakan atau memberikan pekerjaan ini ke perusahaan-perusahaan seperti ISS. Ya, hanya kami nggak kuat mungkin modalnya, dan ini akan bisa memobilisasi tenaga kerja yang sangat banyak, dan juga memberikan kepastian mengenai compliance dan juga hak-hak daripada karyawan. Sebagai penutup, saya akan putarkan video ini menggambarkan apa yang kita lakukan di ISS. Indonesia yang kita cintai, tak lepas dari keindahan alam dan keberagamannya. Tapi coba lihat lebih dekat, baik lingkungan sekitar
maupun perilaku kita sehari-hari. Sejenak coba perhatikan, adakah sesuatu yang tak apik seperti sudah dimaklumi? Ciri khas bangsa yang berbudi luhur sudah selayaknya kita junjung tinggi. Tinggalkan yang tidak sesuai, saatnya bergerak. Pagi Nang Baru. Pagi Nang. Wah, mau pergi bersih-bersih sampah saja kau begitu dandananmu rapi kali. Haruslah Nang Baru. Kebersihan itu kan sebagian dari iman, jadi harus cantik dan rapi. Oh. Permisi mas. Mas, ngapain dibersihin? Ntar juga kotor lagi. Kan supaya mainnya enak dan nyaman mas. Terima kasih Mbak ya. Mari ambil keputusan untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Karena semua itu ada di tangan kita. Dengan memulai dari langkah kecil, mempengaruhi orang-orang terdekat, dan bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Menghidupkan kembali nilai luhur bangsa untuk saling menolong sesama. Jika kita semua mengambil bagian, misi sebesar apapun dapat dicapai bersama-sama. Kebiasaan bahu-membahu yang dilakukan dari hati akan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Menyentuh dasar hati siapapun yang melihatnya, merangkul keberagaman dan menciptakan kerukunan. Sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bersinergi untuk mencapai satu tujuan. Menjadi teladan untuk generasi mendatang, dan mengembalikan harapan adanya hari esok yang lebih baik. Mari saling mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai bagian keluarga dari bangsa yang besar, yang tak ternilai harganya. Sampai akhirnya kita bangga menjadi manusia Indonesia. Ya, demikian presentasi saya. Jadi kita di ISS bukan hanya melakukan apa yang harus kita lakukan, tetapi juga berusaha mempengaruhi lingkungan kita.